Episode dimulai saat Halil dan Zainab pulang dari rumah sakit. Di dalam mobil Halil bertanya kepada Zainab, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu terlihat tidak tenang? Zainab mengatakan aku baik-baik saja. Halil berkata aku menaruh kacamataku di depanmu, bisakah kau mengambilkannya untukku? Zainab mengambil dan memberikan kacamata itu kepada Halil. Halil hendak mengambilnya namun dia memegang tangan Zainab. Halil melihat Zainab merasa kehausan, ia mengambilkan jus jeruk dan memberikannya kepada Zainab. Sedap terkejut Halil memiliki jus jeruk, Zainab mengambil jus itu dan memegang tangan Halil. Dia meminumnya dan berkata aku tidak pernah mengerti kamu. Ia heran mengapa Halil berubah menjadi baik kepadanya. Mereka berdua sampai di rumah dan berjalan bersama. Zainab berterima kasih kepada Halil atas semua kebaikannya hari ini. Aku membuatmu sangat sibuk, kamu lelah karena aku. Sekali lagi hadir mengatakan ini semua bukan tentang kamu. Aku melakukannya untuk menebus kesalahanku sendiri. Zainab mengatakan apapun itu terima kasih banyak ya pun. Baiklah aku akan pulang dan beristirahat jika kau mengizinkanku. Halil mengangguk. Zainab berjalan pergi. Halil mengatakan beristirahatlah sampai kamu merasa lebih baik. Zainab menatapnya. Halil berada di ruang kerjanya dan mengingat saat Zainab memegangnya erat. Eren datang ke kantor Halil dan bertanya ada apa ini Halil, mengapa kau tidak hadir dalam pertemuan penting hari ini, apa yang menghalangimu untuk pergi? Halil mengatakan aku punya pekerjaan penting lainnya. Eren bertanya oke, tapi tahukah kamu betapa pentingnya acara ini? Halil mengatakan namun urusanku ini jauh lebih penting dari acara tersebut. Selanjutnya Kramil masuk dan memberitahu Halil bahwa dia telah membeli obat-obatan yang diresepkan dokter sesuai dengan keinginannya. Halil mengatakan, bagus, cepat antar itu kepadanya. Eren bertanya apakah kau telah mengantarkan Zainab ke rumah sakit? Halil mengatakan aku melakukan itu, karena jika tidak dia akan terlambat. Aku yang menyebabkan kecelakaan itu. Eren bertanya bukankah itu terlalu berlebihan untuk ditebus? Sepertinya kamu sudah kehilangan sebagian amarahmu kepadanya. Sebenarnya, menurutku kamu mengasihani Zainab. Halil marah kepadanya dan berkata aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan itu saja tidak lebih. Tidak ada belas kasihan, tidak ada apa-apa. Hanya ada kemarahan dan kebencian terhadap mereka. Halil mengingat Zainab dan Eren, dia dilema dengan pikirannya sendiri. Kemudian kakaknya datang dan mengatakan aku membuatkan kopi untukmu, bagaimana jika kita minum bersama? Tentu saja Halil menciumnya. Halil melihat kakaknya tersenyum dan bertanya apa yang terjadi denganmu? Kakaknya mengatakan aku tahu kau adalah orang yang baik dan penyayang. Namun akhir-akhir ini segalanya menjadi tidak terkendali, tapi dukunganmu pada Zainab, Halil yang asli mulai muncul. Halil sengaja menghindari kakaknya dan berkata aku baru ingat bahwa aku harus pergi. Kakaknya mengatakan tentu silakan melakukan apa yang kamu inginkan. Halil datang menemui seorang pria tua. Pria itu tersenyum melihatnya dan memeluknya. Kemudian dia menyajikan teh untuk Halil dan merasa mulai berdiskusi. Setelah malam tiba Halil sampai di rumah dia memikirkan kata-kata pria tua itu. Terlepas dari semua itu bayangan di wajahmu memberiku harapan. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun aku melihat kebencian di matamu berkurang. Halil melamun sementara Zainab berjalan tanpa memperhatikan dan menabrak Halil. Halil bertanya apa yang kau lakukan di sini? Zainab mengatakan aku mengambil sayuran ini dari kebun, aku telah diberi izin oleh adikmu. Halil mengatakan bukankah kau seharusnya beristirahat? Senat berterima kasih kepadanya karena telah memikirkannya. Halil mengatakan tidak, aku hanya ingin kau segera sembuh dan bekerja kembali. Lalu Zainab pergi. Halil berada di ruang kerjanya dan melamun memikirkan semua orang mengatakan bahwa dirinya telah berubah. Flashback berjalan di mana Halil berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan keselamatan kepada Zainab. Dia seakan tidak percaya kepada dirinya sendiri bisa berubah seperti ini. Halil lalu pergi melihat belati milik ayahnya. Bibik Songgol datang dan berkata senang sekali kamu masih merawat belati ayahmu dengan baik. Kau tidak melupakan apa yang ayahmu sukai. Aku harap kau ingat apa yang terjadi pada ayahmu dan segera menyelesaikan apa yang kau telah mulai. Namun berhati-hatilah agar kasih sayang ibumu yang tak terbatas tidak menghentikanmu seperti hal itu menghentikan Golhan. Halil bertanya apa yang kau inginkan, bicaralah dengan jelas.
Bibi Sanggul mengatakan aku ingin si pembuat onar senap itu mendapatkan balasan yang setimpal, aku muak dia menjadi seorang putri dia manja. Tolong ingatkan dia tempatnya, mungkin dia harus dikeluarkan dari peternakan untuk sementara waktu. Khalil mengatakan aku tahu persis apa yang harus aku lakukan, jangan pikirkan itu. Sementara itu Zaina berada di teras rumah dan mengingat semua kebaikan Khalil yang dilakukan padanya. Dia bertanya apa yang kamu sukai, seorang tiran atau seorang pria yang penuh dengan kasih sayang, kamu yang asli yang mana? Khalil membuka dompet dan melihat foto keluarganya, dia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini mungkin? Apakah aku telah memberikan belas kasihanku kepadanya? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Mustahil. Zainab datang. Khalil bertanya apa yang kau lakukan datang selarut ini? Zainab mengatakan aku datang untuk memberitahumu bahwa aku bisa bekerja mulai besok, aku merasa lebih baik. Apakah kamu yakin? Tanya Khalil. Ya, tentu, jawab Seindah, dokter juga bilang seperti itu, aku bisa memulai pekerjaanku besok. Oke, baiklah, kau bisa bekerja jika kau siap, minta Khalil padanya. Aku siap karena Anda telah banyak mendukungku dalam proses ini, Anda telah banyak membantuku. Sehingga Zainab berterima kasih kepadanya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menghindari kerusakan-kerusuhan mulai sekarang, aku berjanji. Sementara pikiran Khalil berkecamuk mengatakan bahwa Zainab adalah musuhnya, dia tidak boleh berbalas kasihan padanya. Zainab mengatakan aku bukan musuhmu. Mendengar itu Khalil berteriak padanya. Zainab terkejut. Khalil berkata aku tahu betul siapa teman dan musuhku. Kemasi barang-barangmu, kamu akan berangkat besok. Zainab sedih mendengar itu. Zainab bertanya kemana aku harus pergi. Khalil mengatakan segalanya menjadi rumit di gudang, produk perlu disortir, kau akan bekerja di sana. Zainab berkata aku akan pergi besok pagi dan kembali setiap malam, mengapa aku harus mengemas barang-barangku? Khalil berkata karena kamu akan naik pesawat. Zainab mengatakan aku punya keluarga yang harus diharus, kau tahu aku tidak bisa jauh dari mereka. Aku sudah menyampaikan ini kepadamu, kau harus menuruti aku, ucap Khalil. Zainab mengatakan nenekku sudah lama berpisah denganku, akan sangat buruk baginya jika aku pergi ke pekerjaan yang jauh. Apapun itu kamu harus bekerja di sana. Kau akan berangkat besok pagi, tidak ada alasan apapun. Zainab menangis mendengar itu. Jelaskan saja pada keluargamu, mereka akan mengerti. Khalil pergi dari sana. Keesokan paginya Zainab mengemasi barangnya di koper. Zainab berpamitan kepada neneknya yang sedang tidur dan berkata aku akan kembali secepat mungkin, jangan marah padaku. Zainab berjalan menghampiri Jamil. Jamil mengatakan Pak Khalil memintaku untuk mengantarmu sehingga mengajaknya pergi, lalu ia melihat Khalil yang sedang memperhatikan mereka dari atas balkon. Jamil mengatakan jangan khawatir, aku akan menjaga keluargamu. Zainab berterima kasih kepadanya. Khalil dan Zainab melihat satu sama lain. Khalil ingat Zainab mengatakan aku bukan musuhmu. Hadir berkata tidak, kau adalah musuhku. Dia mengingat kejadian di masa lalunya. Di sisi lain Bibi Songgul berkata aku harus menghabisi nenek tua itu, namun terlalu banyak orang di sekitarnya. Pertama aku harus menyingkirkan Zainab dan mengirimnya pergi, maka akan mudah untuk mendorong orang lain menjauh. Khalil menelpon Ahmad dan memberitahunya bahwa Zainab sudah pergi ke sana. Ia meminta Ahmad untuk tidak membiarkan Zainab bekerja cepat dan menyelesaikan pekerjaannya lebih awal. Ahmad mengatakan aku mengerti, aku tidak akan membiarkannya bekerja dengan cepat, pekerjaan di sini tidak pernah selesai tanpa kerja lembur. Khalil berkata Zainab tidak boleh bekerja lembur, kesehatannya masih kurang stabil. Selanjutnya Bibi Songgul menghampiri Khalil dan bertanya apakah Zainab sudah sembuh. Kapan dia mulai bekerja? Khalil mengatakan mulai hari ini dia akan bekerja di gudang di ladang untuk memilih hasil panen. Dia sangat senang mendengar itu dan berkata aku telah salah, kau tidak lupa tujuanmu datang ke sini, ucapnya. Khalil berkata aku tidak punya waktu untuk berbicara tentang ini. Dia pergi. Bibi Sanggul berkata sekarang semuanya akan berhasil. Aku bisa menyingkirkan Tulay dan Merve lebih mudah, selamat tinggal keluarga Aslanli. Zainab sampai di gudang. Jamil merasa khawatir kepadanya, dia mengatakan tidak apa-apa, kau tidak perlu khawatir, aku akan menyelesaikan pekerjaanku dengan cepat. Jamil memintanya untuk tidak terlalu lelah dan memikirkan tubuhnya, dia baru saja sembuh. Aku harap bisa melakukan sesuatu untukmu, jika memungkinkan aku bisa bekerja di sini menggantikanmu.
Zainab berkata, aku tahu kau selalu mengkhawatirkan kami, namun kau tidak boleh melakukan apapun lagi yang membahayakan pekerjaanmu. Jamil berkata, baiklah, jangan khawatir. Pak Ahmad keluar dan memberikan selamat datang kepada Zaina, memintanya untuk masuk. Sena berterima kasih, dia pun berpamitan kepada Jamil. Memintanya untuk menjaga semua orang. Khalil mengingat Zainab dan ingin menelpon Ahmad, namun mengurungkannya. Dia ingat kata-kata dokter bahwa masa setelah keluar dari rumah sakit sangatlah penting, dia perlu dirawat dengan baik untuk pulih. Khalil ingat bagaimana dia merawat ke rumah sakit. Ahmad berkata kepada Zainab, Pak Khalil telah memberitahu kami Anda akan datang. Kami telah menyiapkan semua yang mungkin Anda perlukan selama bekerja di sini. Jika Anda kekurangan sesuatu, mohon hubungi saya. Zainab berterima kasih kepadanya. Ia mengatakan, aku akan segera memulai pekerjaanku dan menyelesaikannya secepat mungkin. Ahmad memintanya untuk makan terlebih dahulu sebelum bekerja. Zainab mengatakan, aku tidak ingin membuang waktuku untuk itu. Ahmad mengatakan, itu bukan hal baik, masih banyak produk yang akan datang. Zainab berkata, asalkan segera selesai maka aku bisa pulang, aku rela kelaparan. Tapi aku akan makan camilan jika benar-benar lapar. Di sini lain, Khalil dilema memikirkan Zainab. Dia menelepon Ahmad, menanyakan kabar Zainab. Ahmad mengatakan, Nona Zainab sedang bekerja keras, dia bahkan tidak minum segelas air pun, dia tidak pernah mendengarkanku, dia ingin menyelesaikannya dan pergi secepat mungkin. Apa yang Anda ingin aku lakukan untuknya? Khalil mengatakan, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Dasar keras kepala, ucapnya. Zainab memberikan laporan kepada Pak Ahmad. Dia ingin mengambil sesuatu dari lemari namun merasa pusing. Pak Ahmad bertanya, apakah kau baik-baik saja? Zainab mengatakan, aku baik-baik saja, aku hanya merasa pusing. Jika kau tidak mau makan maka kau akan pingsan, makanlah. Zainab berkata, aku tidak lapar, aku makan camilan saja. Sena mengatakan, aku meninggalkan satu laporan di gudang, bisakah kamu membawanya untukku? Ahmad pergi untuk mengambilnya. Khalil gelisah mengetahui Zainab tidak mau makan. Dia menelpon Ahmad lagi dan memastikan bahwa Zainab harus makan apapun alasannya. Di tempat lain, Nenek sedang berjalan keluar rumah. Selma mencarinya dan melihatnya pergi lalu memanggilnya. Dia bertanya kemana Nenek akan pergi. Nenek berkata, aku akan mencari Zainab, aku tidak melihatnya sama sekali. Selma berkata, baiklah, aku akan menelpon Zainab agar kau bisa melihatnya. Mereka melakukan video call. Nenek merasa senang dan minta Sama untuk membawanya pulang kembali. Pak Ahmad melihat Zainab merasa pusing. Dia meminta Zainab untuk duduk saja, tidak usah bekerja. Namun Zainab bersikeras bahwa dia baik-baik saja dan akan segera menyelesaikan pekerjaannya. Khalil datang ke gudang. Ahmad menyambutnya dan menanyakan Zainab. Dia datang ke gudang dan melihat Zainab sedang bekerja. Zainab terkejut melihat Khalil dan dia akan terjatuh, namun Khalil berhasil menangkapnya. Mereka saling menatap. Zainab berterima kasih kepadanya.